Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fitriati dengan NIM 2311174. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester metode numerik yang berjudul menghitung volume buku tolak maras berbasis data digitasi GeoGebra. Saya mencoba menghitung volume buket alat maras menggunakan pendekatan matematis dengan metode numerik. Data yang digunakan bukan berupa asumsi, melainkan berasal langsung dari file GeoGebra yang berisi hasil digitasi kontur bukit. Metode yang digunakan meliputi digitasi koordinat, kurva fitting menggunakan polinomial derajat 4 dan kubik spline, serta perhitungan volume menggunakan metode sel atau Papus, dan dikombinasikan dengan Simpsons 1/3 rules. Selanjutnya membaca file GeoGebra, yang dimana secara umum tahap pertama adalah membuka file GeoGebra dan mengambil data koordinat. Yang kedua adalah melakukan digitasi kontur bukit sehingga diperoleh 19 titik yang mewakili bentuk profil bukit. Yang ketiga itu melakukan kurva fitting menggunakan fit poly derajat 4 dan kubik spline. Selanjutnya tahap yang keempat itu adalah menghitung luas penampang menggunakan integral numerik, dan tahap terakhir adalah menghitung volume menggunakan metode cylindrical cell yang diselesaikan dengan Simpsons 1/3 rules. Selanjutnya kita akan beralih ke GeoGebra. Nah, di sini sudah terdapat nilai-nilai dari masing-masing titik yang dimana di sini terdapat titik A, C, A, titik B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai U. Langkah pertama yang dilakukan adalah memetakan siluet atau kontur gunung ke dalam sistem koordinat kartesius. Dan dari hasil digitasi gambar gunung pada GeoGebra diperoleh sebanyak 19 titik. Koordinat yang mengikuti bentuk fisik gunung dari sisi kiri hingga sisi kanan. Titik pertama adalah titik C dengan koordinat 1,0,8, dan titik terakhir adalah U dengan koordinat 15, dengan koordinat 15,0,79. Seluruh titik tersebut ditempatkan mengikuti kontur gunung sehingga mampu menggambarkan perubahan ketinggian gunung terhadap posisi horizontalnya. Dari data tersebut terlihat bahwa titik tertinggi berada pada titik K dengan koordinat sekitar 6,8441.
yang menunjukkan posisi puncak gunung pada model yang dibuat. Dengan adanya kumpulan titik koordinat ini, bentuk gunung yang awalnya hanya berupa gambar dapat diubah menjadi data numerik yang siap dianalisis secara matematis. Setelah seluruh titik koordinat diperoleh, langkah berikutnya adalah membentuk fungsi matematika yang mewakili kontur gunung. Pada GeoGebra digunakan metode regresi polinomial derajat 4 dengan perintah fitpoly L1 Metode ini bertujuan mencari kurva yang paling sesuai dengan pola seluruh titik yang telah dikumpulkan. Hasilnya diperoleh dengan sebuah fungsi polinomial derajat 4 dinyatakan sebagai fungsi Gx. Fungsi ini membentuk kurva halus yang mengikuti bentuk asli gunung mulai dari kaki gunung sebelah kanan hingga ke kemudian dari kaki gunung sebelah kiri menuju ke puncak, selanjutnya kembali turun ke kaki gunung sebelah kanan. Pemilihan polinomial derajat 4 dilakukan karena bentuknya cukup fleksibel untuk mengikuti kontur gunung, tetapi tetap sederhana untuk dianalisis menggunakan metode kalkulus. Dengan demikian, fungsi Gx dapat dianggap sebagai representasi matematis dari bentuk gunung yang sedang diteliti. Setelah fungsi Gx diperoleh, tahap berikutnya adalah menghitung luas daerah di bawah kurva tersebut. Luas penampang dihitung menggunakan integral tentu dengan batas bawah x1 dan batas atasnya x sama dengan 15,22. Secara matematis ditulis sebagai L sama dengan integral dari 1 sampai 15,22 terhadap fungsi Gx. Konsep integral pada tahap ini digunakan untuk menjumlahkan luas-luas kecil yang berada di bawah kurva sehingga diperoleh luas total penampang gunung. Berdasarkan hasil perhitungan pada GeoGebra, diperoleh nilai luas sebesar 30,310540 sekian satuan luas, atau dapat dibulatkan menjadi 30,31 satuan luas. Nilai ini menunjukkan luas penampang 2 dimensi dari gunung berdasarkan model fungsi yang telah dibuat. Setelah luas penampang diperoleh, langkah selanjutnya adalah menentukan volume 3 dimensi volume gunung. Untuk memperoleh volume 3 dimensi, penampang gunung diputar terhadap satu sumbu vertikal. Pada digunakan sumbu putar X sama dengan 6,78, sumbu putar X sama dengan 6,87 yang berada sangat dekat dengan posisi puncak gunung.
Metode yang digunakan adalah metode kuil tabung atau cell method. Metode ini bekerja dengan membagi daerah di bawah kurva menjadi banyak tabung atau membagi banyak tabung yang tipis yang sangat kecil. Volume total tersebut dengan menjumlahkan volume seluruh tabung tersebut menggunakan integral. Pada metode ini, jari-jari tabung ditentukan oleh jarak titik terhadap sumbu putar yaitu X dikurang 6,87, sedangkan tinggi tabung digunakan oleh fungsi Gx. Berdasarkan konsep tersebut diperoleh fungsi Hx sama dengan 2pi X kurang 6,87 Gx yang ditemukan yang kemudian digunakan untuk menghitung volume total benda putar. Volume guna yang dihitung dengan mengintegralkan fungsi Hx pada interval yang sama, yaitu X sama dengan 1 sampai X sama dengan 15,22 Hx. Secara matematis ditulis sebagai integral dari 1 sampai 15,22 yang terbentuk selama proses pemutaran kurva. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan GeoGebra diperoleh sebesar 488,116269. Apabila dibulatkan yang akan volume gunung menjadi 488,12 satuan volume. Nilai ini yang menjadi estimasi volume gunung berdasarkan model matematis yang telah dibangun dari data koordinat. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa pendekatan matematis mampu memberikan estimasi volume untuk objek alam yang dibentuk dari bentuknya tidak beraturan. Akurasi hasil sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jumlah titik koordinat yang digunakan, ketelitian proses digitasi, serta kesesuaian fungsi regresi terhadap bentuk asing gunung. Semakin banyak titik yang diambil dan semakin banyak model fungsi yang diperoleh, maka hasil perhitungan volume akan semakin mendekati kondisi gunungnya, kondisi sebenarnya. Selanjutnya kita akan beralih ke PPT. Nah, di sini bisa dilihat untuk keduanya digitasi counter computing. Untuk ringkasan hasil dari GeoGebra.ggb ini, parameternya jumlah titik digitasi yang mana nilainya itu 19 titik C sampai U. Untuk keterangannya dari file GeoGebra, parameternya metode fitting tambahan, batas integrasi, sumbu putar, dan sampai volume bukit. Nah, selanjutnya kita akan implementasi Google Colab, kode lengkap siap pakai. Ini pertama itu data titik digitasi dari GeoGebra, kurva fitting fitpolyp dek 4 plus split, luas integral, volume integral. Selanjutnya kita akan beralih ke Google Colab. Nah, volume bukit alat maras, metode numerik.
Nah, selanjutnya kita import library. Program mengimport beberapa library yang dimana di sini terdapat import NumPy SNP, import matplotlib.import.asplt, dan import matplotlib.patches. Nah, semua library-nya sudah siap. Selanjutnya, yang bagian pertama itu membaca file GeoGebra. Pada file GeoGebra adalah jalankan. Pada bagian ini, program membaca file GeoGebra yang digunakan sebagai sumber data. Perlu diketahui bahwa file berekresi.ggb sebenarnya merupakan file melalui proses ini koordinat yang sebelumnya berada di GeoGebra. Bagian ini berisi semua titik-titik per elemen, poin, label, code. Di sini titik dari GeoGebra.xml-nya terdapat C, D, E, F, G sampai U, dan untuk nilai integral GeoGebra-nya itu kita menggunakan K sama dengan V nya data titik C sampai U dari GeoGebra. Pada bagian ini berisi data utama peneliti, yaitu 19 titik dari hasil digitasi kontur Bukit Tolat Maras. Setiap titik memiliki koordinat X dan Y yang mewakili posisi pada sistem koordinat GeoGebra. Titik pertama adalah C. Titik pertama adalah C dengan koordinat 1 dan 0,8. Sedangkan titik terakhir adalah U dengan koordinat 15,22 dan 0,79. Data ini merupakan representasi bentuk fisik bukti yang nantinya digunakan untuk membangun model matematis. Di sini terdapat batas dan parameter dari GeoGebra. Nilai referensi GeoGebra-nya untuk jumlah titiknya itu 19, ray-nya itu 1,015,22. Selanjutnya kurva fitting, kita menggunakan fit poly L14, GX-nya sesuai dengan, dan spline L13. Pada tahap ini dilakukan proses curve fitting atau pencarian fungsi yang paling sesuai dengan data titik. Metode pertama menggunakan fit poly L14 dari NumPy yang ekuivalen dengan perintah fit poly 1L1,4. Pada GeoGebra hasilnya adalah fungsi GX yang menjadi model utama untuk bukit. Selain itu digunakan juga cubic spline sebagai pembanding. Cubic spline mampu melewati seluruh titik data sehingga menghasilkan error yang sangat kecil. Setelah fungsi diperoleh, program menghitung nilai mean square atau MSE
error atau MSE. eh, Error atau MSE untuk melihat seberapa baik kurva mengikuti data asli. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik kualitas model yang dihasilkan. Selanjutnya, visualisasi kurva fitting. Nah, di sini bisa dilihat setelah fungsi diperoleh, program membuat grafik membandingkan data asli dengan kurva hasil fitting. Titik merah menunjukkan hasil digitasi dan sedangkan garis hijau atau garis biru menunjukkan fungsi polinomial derajat 4. sedangkan garis hijau itu putus-putus menunjukkan cubic spline. Dari grafik dapat dilihat bahwa kurva berhasil mengikuti bentuk asli bukit dengan cukup baik. Selanjutnya, integrasi numerik, yang dimana luas penampangnya itu integral G 1 15,22, volume integral A 1 15,22. Nah, selanjutnya implementasi manual Simpons 1/3 row dan hitung dengan N sama dengan 256. Luas manualnya simpan manual G, A, B, M. Volume manualnya simpan manual Avancer A, B, N. Bagian ini merupakan inti dari penelitian karena digunakan menghitung luas dan volume. Yang pertama itu luas penampang dihitung menggunakan integral fungsi Gx. Fungsi Gx dari X dengan sama dengan 1 sampai X sama dengan 15,22. Selanjutnya, volume dihitung menggunakan metode silinder sikal sel atau metode kulit tabung. Pada metode ini dibentuk fungsi baru yaitu Hx pada bagian Simpons 1/3 row-nya. Pada bagian berikut saya mau mengimplementasi Simpons 1/3 row secara manual. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa hasil perhitungan tidak hanya berasal dari fungsi bawaan SciPy, tetapi juga sesuai dengan teori metode numerik yang dipelajari di perkuliahan. Program membagi interval menjadi sejumlah subinterval genap, kemudian menerapkan pada bobot Simpons manual yaitu 1 4 2 4 2 hingga titik terakhir. Seluruh nilai kemudian dijumlahkan dan dikalikan dengan per 3 sehingga diperoleh nilai integral.
Hasil yang diperoleh hampir hampir identik dengan hasil GeoGebra. Selanjutnya, bagi analisis konvergensi, di mana pada bagian ini dilakukan analisis konvergensi untuk melihat pengaruh jumlah interval terhadap tingkat error program membandingkan dua metode, yaitu trapezoid dan trapezoid rules dan simpon 1/3. Jumlah interval yang divariasikan mulai dari 4 hingga 1024. Dari hasil yang diperoleh terlihat bahwa error simpos menurun lebih cepat dibandingkan trapshoot. Dibandingkan trapesium. Hal ini membuktikan bahwa simpons memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi karena menggunakan pendekatan parabola. Selanjutnya, visualisasi air ringkasa. Pada bagian terakhir menampilkan visualisasi akhir dari profil Bukit Olat Maras. Grafik memperlihatkan titik digitasi, ada kurva hasil fitting, area luas bawah kurva, serta posisi sumbu putar. Selain itu ditampilkan pula hasil akhir perhitungan berupa luas penampang dan volume bukit. Visualisasi ini memudahkan pengguna untuk memahami hubungan antara data koordinat, model matematika, dan hasil perhitungan volume. Ini kita akan beralih ke PPT. Untuk kesimpulan, selanjutnya kesimpulan yang dimana file GeoGebra berhasil digunakan sebagai sumber data koordinat yang berisi sebanyak 19 titik digitasi, berhasil mempresentasikan profil Bukit Olat Maras. Data tersebut dimodelkan menggunakan polinom derajat 4 sehingga diperoleh fungsi LGX yang mendekati bentuk bukit. Melalui metode cylindrical cell dan simpon 1/3 rule diperoleh luas penampang sebesar 30,3105 satuan kuadrat dengan volume sebesar 488.1163 satuan kubik. Hasil yang diperoleh memiliki tingkat kesalahan yang sangat kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa metode numerik mampu digunakan untuk memperkirakan volume objek nyata secara akurat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.